Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya adalah content writer di Inspiration dan kali ini kita live ya, live santai aja, mengisi waktu istirahat yang harusnya biasanya makan siang nih, tapi kan sekarang karena Ramadan jadi nggak bisa makan, mungkin abis sholat, abis rebah-rebahan sebentar gitu ya, sambil cek-cek medsos gitu. Nah, perkenalkan nama saya Anissa. Nah, dalam Sapa Ramadan ini tuh programnya Inspiration khusus di bulan Ramadan. Kita tuh bikin program ini untuk mendampingi dari teman-teman penyakit kronis, semua sahabat Inspiration semua yang sedang melakukan treatment plan atau rangkaian pengobatan di bulan Ramadan gitu ya. Karena ada juga kan yang sebenarnya treatment plan A dijadwalkan sebelum Ramadan, tapi ternyata ada yang diundur jadinya Ramadan gitu, harus mungkin yang harus membatalkan puasa atau apa namanya, libur sejenak gitu ya dari ibadahnya untuk menjalankan tindakan medis misalnya gitu. Terus acara ini, Sapa Ramadan ini didukung oleh Lifepack, apotek modern yang menyediakan kebutuhan obat sakit kronis yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita invite, karena ini ngobrol santai aja sama Mbak Astri, kita invite ya Mbak Astrinya. Ngobrolin tentang penyakit kronis. Halo Kak Astri. Halo Mbak Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabarnya nih Kak? Baik, saya sehat Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Alhamdulillah. Iya, suaranya terdengar jelas. Suara saya juga jelas ya di Mbak Astri ya. Ya, jelas semuanya. Terima kasih. Iya. Iya, Mau tanya nih Kak Astri, sekarang kan lagi bulan Ramadan nih, udah mm-mm. setengah bulan. Kira-kira Kak Astri, apa namanya, kabarnya sekarang gimana? Terus apakah ada kendala nggak sih selama Ramadan? Mungkin bisa sharing nih ke teman-teman juga mengenai tips-tips apa puasanya gitu yang khusus, bukan khusus sih, yang spesial gitu ya. Karena biasanya kalau udah sakit kronis tuh kondisinya Mm-mm. lebih, jadi persiapannya tuh jadi lebih matang gitu, beda dengan orang biasa gitu kalau puasa. Silakan Kak. Iya, iya, thank you Mbak Anissa. Jadi ini tuh memang program special edition ya dari Inspirasien, platform penunjang kesehatan pasien yang pengen menyapa nih teman-teman semua gitu. Saya juga mau share bahwasanya dulu saya ini kan juga seorang pasien ya, penyakit kronis juga, punya kanker tiroid yang udah dari 2014 sih Mbak Anissa diambilnya untuk kelenjar tiroidnya. Dan ketika dulu nih, waktu saya pertama kali terdiagnosis, terus kemudian pasca operasi, itu jujur Mbak, saya nggak puasa gitu. Jadi ketika Ramadan, saya masih ngerasa aduh nggak nyaman banget gitu loh di area leher apalagi bekas operasi ya. Nah, disitulah rasanya tuh kayak mungkin adaptasi itu adalah kuncinya nih. Jadi saya coba-coba dulu. Jadi kayak balik anak kecil lagi gitu ya. Coba puasa setengah hari, terus nggak kuat gitu. Jadi turns out malah dehidrasinya parah. Apalagi saya juga punya GERD gitu. Jadi nggak nyaman banget. Nah, sebelumnya memang persiapan puasa itu sama dokter yang menangani saya emang harus ini sih Mbak Nisa harus dilakukan ya. Jadi ada pemeriksaan penunjang, terus ada kayak pemeriksaan lab gitu. Jadi mau di-compare atau dibandingkan sebelum sama sesudah puasa tuh gimana. Tapi di perjalanan ibadah puasa saya nggak kuat. Jadi nggak nyaman. Kemudian ya sudah akhirnya membayar fidyah dan menggantikan puasa ketika saya sudah merasa kuat gitu. Kalau Mbak Anissa sendiri gimana Mbak? Waktu dulu kayaknya seru nih untuk teman-teman sahabat Inspiration tahu juga. Kalau aku waktu itu kan emang apa ya, gimana sih? Waktu itu karena kendalanya sih, aku kan sakit tuh 6 tahun lalu Mm-mm. ya. Baru nih Enif bulan kemarin Maret, Februari, Maret itu Mm. baru Enif.
penyakitku yang keenam, orang mah ini sama pasangannya, ini sama penyakit gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi pas habis sakit, terus kan Ramadan tuh kalau nggak salah sekitar bulan Mei, masih April Meian gitu kan. Mm-mm, Jadi mm-mm. kayak udah adaptasi lumayan gitu ya sama penyakitnya. Jadi nggak yang kayak abis baru ketahuan sakit lagi drop-dropnya. Mm-mm. Kayaknya itu udah kondisi membaik sih karena udah Mm. mendapatkan pengobatan juga gitu ya. Ya. Tapi waktu bulan puasa itu, jadi kendalanya aku tuh kan gangguan hormon ya kak ya, gangguan hormon tiroid Ya. gitu. Terus jadi ada kendala gangguan mens, jadi sempat nggak Hmm. menstruasi selama 3 bulan kalau nggak salah. Dan gitu tuh kayak keuntungan banget gitu ya. Aku Mm-mm. sebenarnya pas puasa karena nggak menjalani tindakan medis gitu ya, langsung minum obat aja. Kayaknya nggak ada kendala sih sama puasa selain lemes doang, Ya. fatigue gitu kan. Fatigue tuh fatigue super super fatigue yang sampai gak bisa bangun gitu. Kayak Mm-mm. misalnya eh, keliling rumah, keliling area rumah aja itu melelahkan gitu ya. Maksudnya dari teras ke Iya, dapur gitu, ya, ke ruang TV pasti. itu tuh melelahkan banget gitu kan. Terus tapi nggak ada kendala karena waktu itu emang apa namanya nafsu makannya menurun. Jadi keuntungannya tuh bener-bener pas lagi nafsu makan menurun, pas puasa ya udah Mm-mm. nggak makan gitu. Jadi sama aja gitu. Cuman pas itu aku nggak mens, jadi bener-bener full 30 hari nggak batal sama sekali. Itu aja sih paling. Mm-mm, mm. Tapi Tapi kalau sekarang kuat ya. kuat, kuat karena nggak ada nafsu makan kali ya. Sebenarnya kan waktu itu emang gejalaku tuh kan emang naik berat badan ya Mbak ya. Mm-mm. Terus tapi nggak dengan kenaikan pola makan gitu ya. Pola makan tuh Hmm. sama sekali kurang, malah nggak nafsu sama sekali gitu karena badan lemes gitu. Jangankan mau makan, mau ngomong, bicara kayak gini aja tuh Mm-mm. melelahkan banget gitu. Apalagi mau makan gitu harus siap-siap, harus nyiapin makanannya lah, harus ngunyahnya aja tuh kayak aduh capek banget gitu. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Iya, ya itu sih biasanya teman-teman yang terkena penyakit kronis itu kendala utamanya dehidrasi itu. Bener. Mm-mm. Fatigue Jadi sama dehidrasi. ya fatigue sama dehidrasi karena kita kayak eh, apa ya kayak changing ini ya apa namanya waktu makan gitu loh. Jadi ada Iya, perubahan waktu makan yang seharusnya itu kita malah pakai buat istirahat malah istirahat. makan ya. Terus waktunya istirahat waktunya makan malah istirahat. Jadi kayak kebalik. Nah, sementara metabolisme tubuhnya kan jadi nggak nyaman. Cuman poin-poin plusnya tadi saya sama Mbak Nisa nih sama nih. Yaitu adalah kita juga dimonitor ya sama dokter ya. Jadi sebelum Ya, sebelum puasa pasti akan tanya dulu ke dokternya boleh nggak betul. puasa Benar. ya Pak, pasti juga di challenge juga ya sama dokternya kuat nggak Iya, gitu kan, kalau benar. kuat selama mampu do it gitu, jadi lakukan aja tetap puasa, tapi kalau udah aduh dehidrasi nanti malah apalagi yang punya gangguan tiroid nih Mbak Anissa ya. Jadi ada hubungannya dengan metabolisme kita kan, yang lebih ke arah gangguan fungsi itu loh. Seperti Iya, benar. hipertiroid maupun Apalagi kan kayak hipotiroidemia. yang apalagi kayak yang hipertiroid itu kan biasanya nafsu makannya meningkat ya dengan Ya. metabolisme yang super cepat itu katanya biasanya nggak kuat puasa karena badannya Mm-mm. lemes, apalagi kan udah jantung berdebar kan Mm-mm. biasanya bikin rasa capek gitu, jadi harus sering Mm-mm. minum gitu ya karena lelah gitu. Terus Mm-mm. kemarin juga ada pasien yang minta didampingi nih di Inspiration ya kak ya, Mm-mm. curhat katanya tuh beliau tuh pasca operasi tiroid nih kayak kakak. Dia tuh Mm-mm. udah operasi tiroid, tapi udah 2 tahun yang lalu katanya sampai 2 tahun ini tuh nggak bisa puasa Mm-mm. sama sekali gitu. Walaupun sudah mendapatkan penanganan gitu ya, Oh mungkin gitu. karena efek samping Mm. kepedahan kali ya. Terus Betul, beliau tuh bisa. bilang kayaknya jadi sulit menelan gitu. Jadi harus minum terus menerus karena Hmm. mungkin cedera otot apa leher apa otot Iya, tenggorokan iya. gitu ya Bisa area yang sini ya. terkena saat operasi. Mungkin itu sih yang apa maksudnya mempengaruhi beliau gitu ya. Tapi katanya Mm-mm. eh, gimana supaya mungkin belajar yang namanya ibadah ya sebenarnya eh, kalau sakit kan emang dapat keringanan ya dari Iya Tuhan gitu ya, dong. dari Allah Iya. gitu ya. Cuman kan kadang kita tuh ingin usaha gitu, Mm-mm. ingin ibadah seperti Mm-mm. biasanya gitu kan, Mm-mm. gitu. Pas kemarin tuh ya aku dampingi kan Mbak ya di Inspiration juga gitu. Terus gimana nih supaya bisa puasa lagi kayaknya
coba Mbak pelan-pelan aja kayak puasa Iya. anak-anak lagi kayak setengah hari gitu, puasa beduk dulu gitu kan. Nanti kalau udah lebih kuat bisa diganti Mm-mm. misalnya gitu. Terus mungkin ngebiasain sih dari apa namanya makanan yang Mm-mm. dimasuk selama jam buka puasa dari maghrib sampai subuh itu sih. Terus kemarin Setuju. katanya orangnya udah nyoba puasa 2 hari, terus bisa akhirnya. Nah, alhamdulillah. Ih, seneng banget Mm, ya. Mungkin awal-awal emang ini ya, apa, berasanya berat banget gitu loh. mm, Kalau mm, kalau bener. kalau kita latihan sampai beduk dulu, jadi kayak balik ke anak kecil gitu ya. Iya, Itu tuh nggak bener apa-apa. kayak Terus, puasa beduk. terus nanti balik kalau udah kuat baru sampai maghrib Mm, gitu sih. Oh iya Mbak bener. Anissa nih, ini teman-teman juga mungkin sudah mendengar ya ada berita viral gitu loh. Ini Mm, yang berkaitan dengan supaya kita tuh nggak dehidrasi nih pas puasa. Tapi mm, ini kita mm, kayaknya mesti bahas lebih lebih detail nanti ya, mm, mungkin di next Sapa Ramadan. Kalau misalnya nggak mau dehidrasi ya kita harus ini ya apa namanya ada tuh viral tuh ya pakai Oralit oralit itu gitu. berarti. Iya, denger ya, Mbak Anissa juga tahu ya. Iyalah itu viral di mana-mana ya ampun. Terus pro Mm-mm. kontra juga sih kalau nggak salah sih. Iya, bener. Kalau kakak Karena pro atau kontra? kalau aku lebih ke arah netral. Jadi gini, ini sebagai hacks ya buat Mm, teman-teman pejuang penyakit kronis ya, nggak cuman satu mm, penyakit tertentu. Karena kita kan posisinya adalah pasien. Jadi kita tuh mm, mesti tahu kebutuhannya itu untuk apa. Biasanya kalau kita mm. minum oralit kan jelas ya untuk mengembalikan ini Cairan. ion dalam tubuh gitu kan. Iya, cairan Mm, tubuh gitu ya. Nggak cuma ion sih. Jadi seluruh cairan tubuh gitu supaya back mm. to normal. Nah, oralit yang diminum juga nggak sembarangan loh sebetulnya. Bener nggak sih? Itu kan harus Benar itu obat. harus apa namanya beli di apotek lah atau dosisnya juga harus Mm, disesuaikan gitu. Nah, kalau memang sakitnya adalah atau kondisinya memang membutuhkan oralit, nah hacksnya adalah ya ya minum itu gitu. mm, Tapi benar. kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk tidak dehidrasi selama berpuasa gitu ya, bakalan ada komplikasi nggak gitu. Kalau misalnya so far nggak ada komplikasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu ya resiko kan ditanggung masing-masing ya kan ditanggung penumpang gitu kan ya Iya. atau ditanggung pembeli. Jadi ada baiknya malah konsul ke dokter ahli gizi klinik gitu. Jadi spesialis gizi klinik atau ahli gizi deh gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Hacks buat pasien ya eh, nggak nggak pakai oralit aja tuh sebenarnya kita bisa lebih well Bisa hydrate buat ya. Iya, ada kok minum ya. sebetulnya ya cara minum kan. Kalau misalnya sahur, orang nggak Kecil. sakit aja sama gitu loh. Jadi ada berapa gelas pas sahur. Kalau saya biasanya 2 atau 3, ntar sisanya adalah pas buka. Dan sebelum tidur, orang mau Ya tidur itu biar pasti. dehidrasi harus kasih air putih gitu. Iya benar. Kalau aku sih sebenarnya berpikirannya kontra sih. Nggak Mm-mm. untuk pasien nih ya, nggak tahu ya kalau untuk orang biasa. Karena biasanya pasien tuh ada obat-obatan khusus Iya nih. betul. Misalnya pasien hipertensi atau pasien jantung ada konsumsi obat yang memang untuk menahan kadar air gitu. Jadi Mm-mm. bisa kontak gitu maksudnya si obat-obatan rutin yang diminum itu apakah apa istilahnya berinteraksi dengan oralit atau enggak gitu. Sebenarnya si kemasan oralit sendiri aman sih ya, cuman karena ada dosis-dosis tertentu takutnya itu malah memberikan dampak negatif gitu pada pasien gitu. Jadi sebenarnya bisa aja sih benar kata kakak tadi, minumnya tuh dicicil dari waktu berbuka sampai sahur gitu Iya, untuk memenuhi hidrasi tubuh gitu. Terus kan sama bisa juga betul. dari makanan, nggak Iya cuma dari air benar. minum, misalnya dari buah, dari sayur Mm-mm. gitu. Dari Kalau aku sih kolak lebih ya. sering jadi kolak, jadi sayur sop daripada oralit kayaknya lebih banyak kan elektrolit dari sayur sop gitu. Iya benar. Kalau gitu dari sayurannya, dari kaldunya kan, Setuju. terus dari apa kuahnya gitu. Mm-mm. Malah kalau saya kemarin kita kalau nggak salah ngadain ini ya apa namanya Instagram Live sebelum ini yaitu Sebelum adalah puasa ya buat yang pembahasan sama dari seperti itu. gizi atau nutrisi ya. Jadi
kita ada baiknya untuk menjaga kadar gula juga loh pas puasa ini gitu kan. Jadi Iya, kayak benar banget. boleh sebenarnya minum manis gitu kan, tapi kadar gula itu tetap harus dijaga. Jadi elektrolit yang oralit yang dijual bebas itu biasanya juga tetap Ada ada gulanya loh, bener udah, gak? ada gula. Iya. Benar banget. Apalagi Jadi kan kalau kita nggak, puasanya. Mm-mm. Silahkan Kak. Jadi kalau kita nggak apa namanya nggak tahu nih kebutuhan gula kita tuh sebenarnya berapa, kita ada dalam kadar normal, Mm-mm. hipoglikemi atau lagi hiperglikemi gitu kan. Syukur-syukur nggak sampai diabetes mellitus. Minum Oralit malah nanti kenapa-napa lah. Makanya Iya, itu risiko benar. kan ditanggung sama ini ya, Mm-mm. sama penumpang gitu. Benar. Tapi ini sih kemarin juga sempat ada cerita pasien diabetes. Kan ini Mm-mm. tricky banget ya karena kadar Iya, gula apa pas puasa itu kan kadar gula pasti apa drop banget gitu pas saatnya buka puasa kayak langsung melonjak naik banget gitu. Mm-mm. Kemarin ada pasien diabetes juga di kenalanku. Beliau udah berumur sih ya udah 50 tahunan gitu, diabetes tipe 2 yang sudah harus pakai insulin. Tapi baru 3 kali puasa langsung rawat inap Oh, karena kadar gulanya melonjak sampai 400 lebih gitu. Jadi emang udah harus rawat inap gitu. Jadi emang kayaknya untuk yang diabetes bukannya nggak boleh, tapi emang harus dalam pemantauan ketat sih Kak, iya benar. kalau untuk berpuasa. Apalagi yang udah pakai Iya insulin kan. bener banget. Iya, karena orang tua saya juga kan mama itu juga kena diabetes mellitus ya. Jadi nggak puasa. Saat Oh ini nggak tidak puasa. berpuasa. Nggak apa-apa sih Memilih Kak. untuk tidak berpuasa. Dapat Bener. Apalagi kelimpangan. kalau yang lansia kan ya Allahu alam ya bisa tidak untuk membayar puasa tapi bisa hanya fidyah gitu. Jadi Iya. itu tergantung kebijakan masing-masing juga kok. Mm-mm. Dari hati kita itu yakinnya gimana. Oke, Iya Mbak benar. Nisa nih ada yang nanya nih. Ada yang menyapa, bukan benernya. Mbak, benar. Ini dari Mbak Atik Ya, nih. Katanya lagi hipotiroid, TSHS-nya lumayan tinggi banget, 130 plus hipokalsemi. Jadi nggak kuat 130 puasa nih rasanya. Aduh itu aku nggak bisa banget sih kalau TSHS gitu. Terus katanya lemes banget, TSHS. ditambah Bener. kesemutan, ditambah GERD juga kambuh gitu. Ya udah Bu, mending nanti aja puasanya Nggak usah puasa, kalau bener. udah lebih sehat ya, bisa Mm-mm. diganti di lain hari. Kita bukannya nggak menyarankan untuk tidak berpuasa ya, tapi Iya enggak, ya daripada maksudnya teman-teman membahayakan diri sih. benar. Dalam hidup itu harus selalu menimbang risiko dan juga Mm-mm, ada keuntungannya apa. Jadi kalau benar. misalnya kita tidak ibadah di bulan Ramadan itu kan nggak cuma berpuasa loh Mbak Anissa, bener nggak? Iya, benar, banyak Ibadahnya ada lain banyak mm-mm, banget gitu dan sedekah, sholat, tilawah kayak gitu betul. ya. Iya. Dan nggak cuman itu gitu, tidak melulu kita harus berpuasa kalau memang benar-benar nggak kuat alasan medis ya nggak apa-apa. Mm-mm. Terus Ada emang Bu dimaklumin Lydia. juga sih. Apa? Iya, terus kan emang dimaklumin juga sih ya. Betul. Yang pasti sih asalkan kalau misalnya si pasien kan kayak umurnya masih muda istilahnya kan kita sakitnya sakit kronis gitu ya. Terus sempat baca kalau dari kajian Ustadz tuh kalau yang sakitnya tidak bisa disembuhkan, kebanyakan sakit kronis tidak bisa disembuhkan gitu kan. Iya, Cuman ada beberapa kondisi sakit kronis yang lebih stabil kondisinya. iya, Mungkin ada kan perjalanan penyakitnya kan nggak langsung drop turun banget, setuju. tapi perjalanannya bisa lebih stabil gitu. Jadi si pasiennya stabil dengan obat-obatan, jadi mungkin bisa melanjutkan berpuasa. Mungkin ini gimana pasien bisa memprioritaskan dirinya masing-masing gitu ya. Kalau Iya, misalnya dirasa kuat, ya ayo puasa. Kalau dirasa nggak kuat, ya mungkin bisa kalau misalnya bisa berpuasa di lain hari silakan. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak mampu, misalnya kayak yang udah sepuh gitu ya, udah tua, mungkin bisa seperti hukumnya kan ada ya bayar fidyah gitu. betul, setuju. Mbak Anissa, itu juga saya sempat ini loh baca-baca tentang yang viral-viral. Kita bahas yang viral-viral yuk, biar Iya, iya. teman-teman ada ini ya, maksudnya ada kegiatan sembari menunggu waktu masuk kerja lagi atau aktivitas lagi atau nanti mungkin kan kalau udah sore-sore tuh udah rungsing dengan persiapan berbuka. Mm, mm, mm.
Tadi tuh saya baca ada kisah, nggak, kita nggak usah mention namanya ya, gitu. Ada baca kisah viral yang pengobatan pengobatan di sebuah tempat tradisional. pengobatan tradisional itu. Menurut Mbak Anissa gimana? Bisa diceritain detailnya nggak? Aku juga baru baca beritanya sekilas sih ya, tapi ini kayaknya konsep pengobatan tradisional yang sama seperti yang sudah-sudah gitu, yang viral sebelumnya. Yang ingat gak sih yang beberapa tahun lalu kalau nggak salah ada anak kecil yang bisa Iya, iya, mengobati pakai batu. pengobatan tradisional pakai batu yang katanya dari kesambar petir batunya bisa nyembuhin banyak orang dan itu banyak banget orang percaya. Hmm, Tapi aduh, efeknya apa sih kalau nggak salah ya? Banyak juga yang akhirnya itu hanya efek placebo gitu. Jadi cuma keyakinan betul. mereka aja gitu. Sebenarnya si pasien tuh masih butuh pengobatan medis dari dokter gitu kan. Apalagi kalau penyakitnya emang udah lanjut gitu yang harus mendapatkan pemantauan rutin secara medis gitu ya. Ya, Sedangkan kalau pengobatan tradisional tuh aduh kayaknya biasanya sih hanya keyakinan gitu ya, karena si pasiennya yakin, mungkin ada yang dibaca diurut-urut, dibacain ayat suci, atau ya jadi apalagi yang pengobatan tradisional dengan dalih agama, itu benar-benar laku banget pasti. Tapi ya secara, bukannya menjelekkan agama gitu ya, tapi secara medis ya mungkin emang belum tentu bisa menyembuhkan gitu. Akhirnya si pasien mungkin akan balik lagi ke dokter ya untuk mendapatkan penanganan medis. setuju. Setuju banget. Jadi Terus, begini, ketika kita tahu gitu ya, itu kan satu ada efek placebo, itu adalah teknisnya. Tapi yang kedua itu sebenarnya ada ada teori psikologi nih Mbak Anissa, yaitu adalah FOMO, fear of missing out gitu. Jadi FOMO-nya ini artinya adalah ketika ini sembuh nih Tren gitu ya. ya, tren gitu kan, ini viral nih gitu, ada ibu ibu A bisa menyembuhkan penyakit dengan cara ini tanpa harus melakukan tindakan pembedahan, tanpa harus ada tindakan kemoterapi atau pengobatan yang berkala sampai lama gitu, langsung auto, mungkin cuman berapa kali doang gitu. Nah, ini yang membuat sebetulnya perilaku si pasien itu tuh jadi kepengen gitu kan, Iya, jadi kepengen, jadi merasa ada sugesti, aku bakalan bisa sembuh juga kok kalau misalnya aku pakai ini. Padahal kenyataannya ini teman-teman ya, yang namanya penyakit kronis, apapun itu penyakitnya, itu penanganannya, saya tidak membela satu jalur gitu ya, tapi itu yang paling efektif. Jadi kita melihat lagi-lagi, balikan kepada asas penimbangan gitu ya. Pikirkan faktor resiko dan juga pikirkan ini untung ruginya gimana. Kalau misalnya saya bilang medis itu adalah yang paling efektif, yes, definitely. Karena apa? Emang emang bisa ya, misalnya ini saya coba praktikkan ya. Ada di suatu tempat saya juga dulu pernah nih sempat nyasar dulu ke arah-arah kayak begini juga. Diusap doang pakai kapas, emangnya sembuh itu misalnya gangguan tiroid? Ya enggak lah, sulap apa emang ya maksudnya? Kan penyakitnya apa tidak sih bisa aja. berpindah, iya, tidak bisa berpindah medium. Our noodles stay here gitu loh, tetap di Iya benar. sini gitu. Nah kalau nggak ditangani dengan tepat dan cepat gitu ya, kadarullah kita nggak tahu, entah nanti ada komplikasi, entah itu nanti akan ada penyebaran, nggak tahu kondisinya di dalam itu seperti apa kalau nggak diperiksa. Emang orang bisa melihat menerawang gitu ya Iya. kalau nggak melihat dengan alat yang apa secara medis gitu. Itu sih. Benar. Iya sih, benar. Tapi emang selain ya udah selain efeknya placebo bisa jadi FOMO karena banyak orang apalagi kayak Iya. lihat yang viral ini tuh antriannya itu sampai panas-panasan pakai kursi roda yang udah sampai didorong bangkar bed yang kasur Mm-mm. kasur ambulans itu loh Kak yang buat bawa Mm-mm. Mm-mm. pasien pergi Iya, itu iya, kan berarti itu pasien udah nggak berdaya ya. betul. Tapi pasti mau mengejar panas-panasan, mengantri pengobatan yang belum tentu ada efek pengobatannya secara Mm-mm. medis gitu. Sedangkan bisa aja gitu ya antri di rumah sakit yang mungkin lebih nyaman di ruangan tertutup yang ber-AC, yang sekarang Mm-mm. pengobatan di rumah sakit aja lebih mudah gitu ya. Iya, Ada asuransi, ada BPJS juga sudah lebih nyaman gitu ya dari bertahun-tahun lalu gitu ya. Sekarang tuh malah pasien BPJS bisa daftar online, jadi nggak harus antri dari subuh, dari jam 4 subuh banget mm-mm. kayak beberapa tahun lalu yang aku sempat ngalamin Iya, sih antri iya. subuh-subuh gitu. Ngantri ini ya, apa namanya, sepatu sama Antriin sandalnya dijajarin. berkas.
Iya bener-bener. Sepatu Ya, atau sendal atau berkas atau tas, ya berkasnya ampun. setuju. Mm-mm. Lucu itu. Supaya bisa ditinggal saking lamanya. Ya keputus kita undang lagi ke Asri, kayaknya seru banget sih ini. Maaf, tadi ada koneksinya agak sedikit ya, trouble. Lanjut, Iya, lanjut. lanjut. Ya makanya itu, makanya kayak dari itu pasien udah nggak berdaya sama sekali, Hmm. tapi masih mau bela-belain antri kayak gitu yang mungkin nggak, entahlah itu pengobatan gratis atau berbayar gitu ya, atau bayar Iya, seikhlasnya. kita nggak Tapi tahu ya nggak ya, tahu tidak gitu. ada patokan. Akhirnya ya akan buang-buang waktu, apalagi kalau penyakitnya itu yang progresif gitu, yang Betul. penyakit progresif yang menunggu waktu itu udah kayak bom waktu aja sih, nggak bisa ditinggal Iya. lebih jauh lagi. Mm-mm. Bener sih. Tadi saya baca juga itu, Apa? Bu Lili lagi sharing ya. Qadarullah tahun ini mendapati hipokalsemia. Bu Lili turut berjuang ya. Saya turut mendoakan dari sini. Semoga Bu Lili juga dapatkan penanganan yang terbaik ya. Ini teman-teman mungkin ada yang mau ini nggak Mbak Nisa join sama kita yuk. Kita undang Yuk siapa yang teman-teman, ada mau. yang mau join, komen nanti Um, Nisa invite, ayo kita ngobrol, iya. ngobrol Saya terkait juga lagi progres. mendampingi nih Mbak Nisa, ada temen saya sendiri gitu ya, tapi belum Heeh. tergabung di membership Inspiration. Sebenarnya teman-teman bisa loh ya gabung join membership Iya, gabung Inspiration, kan banyak keuntungannya. banyak benefitnya. Iya, Benar, betul. bisa dapat promo lab, promo beli obat, Iya. terus juga promo lab ada di beberapa lab, promo beli obat, Mm-mm. promo konseling, konseling Mm-mm. dokter, konseling medis, konseling psikologis juga. Kan di Betul. Inspiration ada pendampingan medis, bisa telekonseling Mm-mm. juga kan sama dokter. Mm-mm. Kita tuh ada dokter apa aja sih? Ada dokter penyakit dalam ya, Ada terus endokrin, dokter ada endokrin, endokrin. bener. Mm-mm. Terus sekarang ada baru dokter syaraf. Iya, Teman-teman ada yang ada dokter keluhan syaraf. syaraf bisa konseling sama dokter syaraf Iya, juga. iya Terus betul. ada juga dokter gizi, makanya daripada bingung mau makan apa-apa gitu, bisa konsul sama dokter gizi. Ada nih Mm. Mbak Indra mau gabung, minta invite ya. Boleh dong. Mm-mm. Saya mau lanjut cerita ya. Jadi teman saya ini kondisinya itu lagi mau operasi nih, Mbak Anissa. Oh Dia iya. mengalami perburukan, ya Mm-mm. perburukan di area tulang. Jadi kanker tiroid sudah metastasis tulang dan qadarullah memang em, perburukannya itu sampai jauh gitu ya. Dan itu Mm-mm. ketahuannya setelah whole body scan. That's the Ya point Allah. gitu loh. Dulu dia jarang banget nih whole body Mm-mm. scan gitu ceritanya. Saya nggak gimana-gimana ya. Mm-mm. Maksudnya tidak menyarankan atau tidak ini harus kita tuh mendengarkan banget dokter itu tuh menyarankan kita tuh ngapain gitu kan. Dan itu Mm-mm, bener. disesuaikan sama gejala Iya, klinis kita. Jadi bener banget. jangan sampai abai ya. Jangan Iya, sampai abai. Kalau misalnya udah dijatah whole body scan atau pemeriksaan yang jadwal. berkala itu tuh harus dilakukan. Nah, terus qadarullah kondisinya si teman saya ini harus diambil ya cinodul ya. Untung Mm-mm. tuh belum sampai nyebar gitu loh. Mm-mm. Ngambilnya juga di Pineng karena dia ya ada itu tadi ya ada pilihan gitu kan Mm-mm. untuk di sana. Terus kemudian saat ini sedang akan dioperasi. Jadi mohon doanya juga buat teman saya ini ya. Iya, semoga lancar sih ternyata Mbak. Amin. Terus masalahnya kemarin juga sempat tren juga ya tentang pengobatan di luar negeri. Ini Mbak Indra sudah bergabung. Mm-mm. Halo, Ada Mbak Mbak Halo, Indra. Ania. halo Mbak Indra. Mbak Indra Apa puasa kabar Mbak nggak? Halo. Indra? Alhamdulillah, Bobor. Alhamdulillah. Apa? Apa itu? Bubur apa tuh Buka, Mbak? buka gasik, Mbak. Oh, Oh, buka buka duluan. duluan. Nah iya, kondisi-kondisi seperti ini ya. Jadi kita Iya. nggak expect kalau ternyata nggak kuat gitu. Akhirnya, sorry, saya Mm-mm. mau lanjut sedikit. Teman saya tuh akhirnya juga tidak berpuasa gitu ya. Iya Jadi pasti kan dalam tindakan medis kan. tindakan medis itu diperbolehkan banget Mm-mm. loh. Iya. Dan harus tahu juga kebutuhan nutrisinya itu gimana. Jadi nggak Mm-mm. sembarangan nih. Mm-mm. Kita itu main Mm-mm. oke puasa gitu-gitu ya. Tapi kalau kuat itu mah harus
misalnya merasa kuat nih ya nggak apa-apa puasa gitu. Iya benar. Mm-mm. Kalau merasa kuat nggak apa-apa, tapi mungkin pas saat hari tindakannya mungkin ya bisa, Mm-mm. kan biasanya ada obat-obatan yang Mm-mm. mungkin harus diminum atau kalau di infus sih sebenarnya nggak membatalkan puasa sih. Cuman kalau mungkin ada yang Mm-mm. diminum atau makanan yang mungkin harus dimakan gitu Iya, ya di betul. saat tindakan tersebut. Mbak Indra, Mm-mm. gimana Ya, kabarnya dah, Mbak Mbak Indra? Anissa. Alhamdulillah sehat ini. Tapi lagi lemes saja. Biasanya Mbak, kambuh. Oh, ya, ya, ya. Semoga segera membaik, Bu. Amin, Amin. amin. Ini seger Mbak banget saya Astri, lihat ijo-ijo nih. iya, Lagi di ini halaman outdoor. rumahnya adem banget sih. di belakang rumah Mbak Astri lagi bikin gerobokan buat Oh, jual iya. mie ayam. Jual mie ayam. Semangat. Ayo Berarti dilarisin Mbak Indra di Semangat. daerah mana sempat rumahnya? Daerah Oh, Brebes, Brebes. Brebes Jawa Tengah, Mbak. Ayo yang Nggih. yang mampir di Brebes bisa mampir ke tempatnya Mbak Indra nih. Iya, iya. boleh ini flyover maut Oh, terkenalnya. flyover Mamat ya. Oh, Oke. ada Dokter Christopher nih bergabung. Halo Dokter Ya. Christopher, Dokter gizi kita nih. Nah, Mbak Indra, Mm-mm. ini Ya, ada dalam. Dokter Christopher. Mbak Jadi, Indra ada Mbak yang mau Indra, disampaikan nggak itu buat teman-teman pejuang penyakit kronis lain? Aduh, apa ya? Semangat aja deh buat para pejuang penyakit kronis. Kita nggak sendiri ya, Mbak Iya Astri. benar. iya Banyak betul. Banyak temennya. temannya dong. Walaupun dalam kondisi seperti ini, saya juga bulan puasa pertama ini ikut Mm-mm. puasa. Tahun kemarin sama sekali nggak bisa puasa. Mm-mm. Pasti Tahun ini berat kan? alhamdulillah buka bedugan, puasa bedugan kayak anak kecil udah dua kali ini, baru dua kali. Jadi kita Pasti. bahas sempet ya kalau kita puasanya sempet puasa beduk dulu Mm-mm. kayak Iya, anak tapi kecil. enggak sih, cuma baru dua kali aja karena kebetulan lemes sih, SK-nya kambuh, kurang minum Iya, kali ya Mbak Sri, dehidrasi berat. ISK harus minumnya banyak. Gak apa-apa Mbak, insya Allah nanti bisa ganti lagi. Iya Nggih. benar. Iya. Mbak Indra terima kasih ya. Kita gantian sama Oh, yang lain nggih. dulu. Iya, Terima kasih Oke, sudah oke. hadir. Sehat makasih Terima selalu. juga. kasih. Salam sehat buat semua. Salam sehat. Nanti kapan-kapan kita mampir ke sana. Iya. Oke, ditunggu ya Mbak Astri, Insya Mbak Anissa. Allah. Siap. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Indra, sehat-sehat ya. Amin. Teman-teman ada yang mau gabung lagi nggak? Halo Dokter Chris. Join ya Dokter Christopher ya. Beliau mau diundang nggak sih? Barangkali mau ngobrol. Coba aja atau Bulga atau siapa yang mau join? Siapa Silakan. yang mau join lagi kita ngobrol terkait kabar atau terkait penyakit kronis gitu. Mm-mm. Tadi sempat baca nih katanya, bentar. Tadi bukan di komentar sih, tapi di kolom ini apa namanya kolom pertanyaan sebelumnya gitu. Biasanya pas puasa kolesterolnya naik katanya Iya, karena makanannya gorengan gitu kan. Jadi gorengan pas adalah makan, kasta tertinggi ya Mbak Anissa ya. iya, tapi kayaknya kalau buka puasa, kalau sahur biasanya nggak pakai gorengan sih kalau saya pribadi gitu. Iya, Tapi kalau buka puasa kayaknya nggak nggak bisa. pas gitu kalau nggak ada Iya, gorengan. iya bener. Nih Mbak Lili mau bergabung, kita invite. Ah boleh. Bu Lili. Iya Bu Lili. Hai Bu Lili. Belum bergabung sih tapi udah bisa terima. Sebentar. Hai Bu Lili, Assalamualaikum Bu Lili. Lagi di Ya Allah luar. cantiknya Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di stasiun. Masya Lagi Allah. mana? Stasiun mana Ibu? Stasiun Bogor, baru pulang dari Oh, Masya RSCM. Allah. Ya Allah, Puasa siang-siang nggak ini Bu hari ini? panasnya. Alhamdulillah masih berjalan Masih, sampai hari ini. masih kuat Alhamdulillah. puasa. Udah mulai Ibu agak sehat banget. Jos. walaupun ya agak-agak apa sih ya, agak-agak down dikit. Iya Bu. Iya. Tadi Ya, baca kita baru pendiagnosa hipokalsemi ya. Bu Ya, Lili, gimana Teh Nisa?
Tadi Ibu baru ketahuan hipokalsemi ya Bu tahun ini. Kemarin. Oh, kemarin. Pasti, Kemarin saya konsul ke endokrin. pasti ini ya Bu gejalanya nggak nyaman banget kan? Iya, iya banget, berasa banget. Persendian lengan, lutut itu kayak, aduh, gimana ya? Gelinu, agak-agak panas, sampai akhirnya kan, memang saya kan selalu setiap bulan itu dikasih cek kalsium ion. Bulan lalu sih masih normal. Nah, di bulan yang terakhir ini cek ada penurunan. Ya dokternya bilang ini ada diagnosa tambahan ya. Jadi saya tambahkan obat lagi. Iya dok, iya aja deh. Iya aja. Yang penting Yang penting iya membaik mau ya Bu. gimana Oh, ya, bener betul. Yang sih. penting ada opsinya, itu aja sih. Yang penting ada opsi. Karena buat saya betul. Buat saya tambahan diagnosa apapun selagi masih ada obatnya untuk mengendalikan, untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan itu, ya sudah dijalani aja. Iya, bener. Ini poin banget ini Poin Bu banget. Lili. Bener sih. Kayak, iya. Kemarin tuh sempat banyak ada yang cerita ya di Inspiration karena biasanya ada diagnosa tambahan gitu. Pasti down lagi. Tapi maksudnya bener sih kata Bu Lili, selama masih ada obatnya kayaknya ya mau gak mau kita harus emang terima gitu ya. Mau kita tolak pun ya kalau kita tolak nggak melakukan pengobatan ya akhirnya malah bisa fatal karena kan emang udah kondisi medis yang harus mendapatkan penanganan. Tapi Ibu bener banget sih, mau gak mau terima dulu, terus jalani Terima dulu. pengobatannya, bener ya Bu ya? Ya. Dan kebetulan si obat Polkatriolnya ini kan di cover itu hanya 7 hari. Sementara kan saya harus mengkonsumsi 30 hari kan, 1 bulan full itu 1 kali 1. Nah, jadi kemarin dikasih opsi sama petugas apoteknya, kalau ibu tetap mau dapat dari BPJS, kita hanya bisa cover 7 hari. Selebihnya ibu beli sendiri. Tapi kalau ibu mau dapat coveran full si obatnya selama 30 hari, harus cek lab dulu. Cek lab penunjangnya itu PTH itu kan, paratiroidnya. Jadi saya ambil opsinya karena setelah dihitung-hitung, budgetnya lebih masuk ke beli obat dulu sendiri dibanding ke cek lab. Jadi pemeriksaan lab itu emang super mahal banget dan nggak di cover BPJS ya Bu? Iya, itu ya betul, itu penunjangnya kan, penegaknya kan, diagnosa penegaknya dari lab itu supaya bisa dapat coveran full. Setelah diskusi dan dipertimbangkan karena waktunya juga kan mau lebaran, jadi ya sudah kita ambil opsi yang kedua untuk kebutuhan sisa yang sebanyak 23 kapsulnya itu dibeli sendiri dulu deh. Semoga lancar sih ya Bu rezekinya supaya bisa beli obatnya juga supaya bisa sendiri dulu jalani pemeriksaan kalau sudah ada rezeki untuk cek lab baru. Benar sih. Tapi kalau misalnya di Bandung sih ya Bu, nggak tahu ya kalau di Jakarta. Kalau di Bandung tuh ada obat yang misalnya di RS cuma dapat 7 hari ya Bu. Terus kemudian bisa diambil sisanya di apotek rekanan BPJS gitu. Kayak saya pribadi kan ada konsumsi obat hipertensi. Nah, si obat hipertensinya itu cuma dapat buat 7 hari. Sedangkan harus butuh untuk 30 hari gitu kan. Nah, si sisa obat yang 23 butir itu diambilnya di apotek rekanan BPJS. Tapi karena ya itu ada syarat-syaratnya itu. Mungkin tadi Ibu kan harus pakai lab PTH ya. Kalau saya itu ada surat kayak rujukan gitu dari farmasi rumah sakitnya. Kalau saya intoleran terhadap satu obat ini, jadi saya harus pakai obat ini gitu. Si obatnya itu nggak bisa diambil sembarangan. Bener sih Bu, harus ada syaratnya itu. Tapi emang lumayan sih. Kemarin juga sempat ngobrol sih, kebetulan kan kemarin ketemu dengan Mas Ferry, dan beliau juga punya case-nya sama kan, harus cek PTH juga. Karena Mas Ferry masuk ketemu dokter lebih dulu dibanding saya, jadi saya belum bisa diskusi lanjut soal gimana caranya nih supaya bisa dapat yang sisanya gitu. Iya, semoga kondisinya lekas membaik ya Bu. Insya Allah ada jalannya rezeki Bu Lili.
Amin, amin, Ada jalan amin. Rezeki dari Ramadan ya, siapa Iya, tahu ya, benar, yakin aja. benar. yakin aja. Rezeki itu datang dari sisi Yakin aja. manapun yang Iya, gak kita kira-kira. tapi entah ya suges atau gimana. Saya kan berarti baru hari ini nih konsumsi Polkatriol. Hmm, Dan itu rasanya sedikit lebih ringan, linu-linunya ringan. baik ya. Ya, linunya ringan banget dibandingkan kemarin-kemarin. Iya, berarti Alhamdulillah. sudah membaik karena mungkin sudah terisi ya kalsium Iya, dalam darahnya. iya, Gitu, kebutuhan gitu. kalsium yang hilang itu sudah dipenuhi lah walaupun belum maksimal mungkin ya. Setidaknya agak enak lah dipakai melangkah si dengkulnya ini. Masya Iya, Bu. Allah. Masya Allah. Yang Luar biasa pasti banget. supaya ibadahnya tetap lancar ya, Bu ya. Amin, amin. Amin, amin. Berharap bisa full tahun Iya. ini. Amin. Tahun kemarin kalah 2 hari. Amin. Semoga bisa ketemu lagi ya nanti Iya, ya. siap. Iya. Bu Lili, ada kata-kata penguatan nggak buat teman-teman yang melihat atau nanti yang mendengarkan ulang untuk pejuang penyakit kronis? Silakan Bu Lili. Oke, terima kasih banyak nih kesempatannya dari Bu Astri, dari Teh Nisa. Terima kasih juga saya sudah di accept di accept untuk gabung. Sebenarnya ini bukan nasihat atau apa, hanya berbagi energi positif aja ya. Iya, benar, Bu. Betul, kita pasien penyakit kronis itu butuh kesabaran ekstra, keikhlasan yang luar biasa. Tapi kembali lagi, apapun yang sudah terjadi atas diri kita, takdir kita punya teman baru. Kalau saya bilangnya selalu teman baru yang istimewa ini, perlakukan dia seperti kita punya sahabat manusia. Iya. Jadi kita harus tahu sahabat kita yang baru ini tipenya kayak gimana sih, dia maunya kayak gimana, dia nggak sukanya kalau diapain. Nah, dengan cara seperti itu yang saya terapkan. Dengan cara seperti itu kita jadi tahu, tak kenal maka tak sayang, ya. Dan saya selalu prinsip saya, kanker itu bukan untuk dilawan, tapi dijadikan teman dalam artian kita memahami sifatnya si kanker itu seperti apa. Karena kalau kita berusaha melawan, sama dengan kita tidak menerima takdir, ketentuan. Ikhlasnya nggak akan dapat. Benar banget. Ikhlasnya nggak akan dapat. Gitu. Kita terima, kita jalanin, kita ikutin apa maunya, kita patuhi apa kata dokter. Jadi bukan berarti harus dilawan. Kalau begitu terus, emosional kita nggak akan bisa tenang. Benar banget sih, Bu. Jadi kita maunya pengen ngelawan, nggak mau nerima gitu bahwa kita ya udah nggak bisa di denial juga kalau kita ini sudah punya kanker. Gitu. Yang harus dilawan adalah kebosanan, kemalasan. Iya, benar. Hebat, Bu. Benar nasihat dari Ibu Lili. Itu sedikit. Terima kasih. Bukan pesannya, berbagi tips, berbagi pengalaman aja. Iya. Terima kasih, Bu Lili. Terima kasih, Bu Lili. Ibu Lili, semoga Ibu Lili selamat sampai tujuan lagi di perjalanan. Target yang diharapkan. Karena masing-masing dari kita punya target yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Kita ingin sehat semua. Benar Sehat banget. dan bertahan. Amin, amin. Kita akan berharap dengan kita jalani apa adanya. Iya, benar banget, Bu. Bu Lili, boleh lagi di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan ya, Bu Lili. Amin. Makasih banyak. Semoga bisa jumpa lagi, Bu Lili. Bisa jumpa lagi secara langsung ya, Bu ya. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak ya. Hati-hati, Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman ada yang mau gabung lagi atau sudah? Kalau ada yang mau gabung boleh komen. Atau kasih ngobrol. Tadi dari 2 teman pejuang penyakit kronis itu kita dapat gambaran banget ya yang kita obrolin, dan itu valid banget loh kondisinya pasien. Kita sempet ada contoh, ini pasien juga nggak apa-apa banget puasa setengah hari
atau latihan Mm-mm. puasa lagi ya, bukan puasa setengah hari, nggak ada Bener banget. latihan puasa lagi karena adaptasi Mm-mm. kondisinya. Terus ada Mm-mm. juga pasien yang sudah mendapatkan diagnosis tapi merasa oh ternyata dengan puasa itu bisa menguatkan dirinya juga loh gitu kan. Mm-mm. Akhirnya ada semangat lagi dan closing statement masing-masing pasien tadi itu atau pejuang tadi itu tuh menguatkan dari berbagai sisi kita sebagai pasien gitu kan. Jadi Bener ada banget. kebersyukuran, Mm-mm. terus kemudian dikala kita drop gitu ya, mau dalam kondisi apapun tetap semangat gitu. Karena yang kita punya privilege-nya itu kan hidup ya. Hidup itu buat apa sih Iya. kalau buat nyemangatin diri sendiri karena nggak ada yang mau Bener. punya sakit kayak kita gitu Nggak ada kan. yang mau. Terus Dia mau nggak mau juga sih bener, mau harus nggak semangat mau, akhirnya. betul. Mm-mm. Bu Lili tadi sampai bilang juga bahwasannya penyakit itu dijadikan teman. Kita Mm. memperlakukan teman kita tuh mau kayak gimana supaya apa? Bener. Bisa dikontrol. Mungkin tujuannya seperti itu ya. The Iya benar. key is Bener banget. control. Jadi bisa untuk Mm-mm. mengatur kondisi supaya nggak kambuh, supaya tidak memperburuk kondisi yang sudah sehat nih, sudah Mm-mm. normal yang baru gitu. Dan Mm-mm. akhirnya Bener banget. masing-masing punya pilihan untuk berpuasa atau tidak. Jadi saya boleh mungkin kita sudahi saja kali ya Mbak Anissa ya. Iya Kita bener. ngobrolnya minggu depan lagi. Nanti teman-teman Iya hadir bener. lebih banyak dong di jam istirahat ini udah mau masuk soalnya. Pasti Iya teman-teman yang kerja juga lagi udah masuk. jam mau kerja lagi nih lanjut. Iya. Oke, saya mau izin untuk kasih closing statement buat teman-teman semuanya ya. Mau Mm. ini sudah memasuki hari ke-14 Ramadan. Insya Allah nanti sampai di titik finish kita di akhir bulan Ramadan kita tetap diberikan kekuatan, knowing yourself better, jadi benar-benar tahu kondisi kita tuh ada di titik apa, supaya tahu bagaimana harus melakukan untuk yang terbaik buat diri kita dan tetap setiap mau melangkah apapun thinking before action gitu ya, dipikir dahulu, ditimbang-timbang dahulu enaknya seperti apa, cocok nggak buat kita supaya kita nanti ke depannya sudah tidak menyesali apa yang sudah kita pilih. Itu Mbak Anissa, terima kasih. Saya Terima senang banget kasih nih Mbak ada Pasti. Sapa Ramadan kali ini. Aku juga senang banget karena dapat insight nih dari dua pasien barusan Bu Lili sama Mbak Indra gitu ya. Kayak dapat insight kalau ya emang pasien tuh ya emang seperti ini, mungkin ada ups and down ya. Apalagi mungkin pas awal-awal tuh denial itu Ya, tadi. Seperti tadi yang Bu Lili sampaikan sempat denial, tapi ya mau nggak mau harus dianggap seperti teman. Karena kalau nggak dijadikan teman, nggak dijadikan sahabat ya penyakit kronis apapun, mau itu kanker, mau itu autoimun, diabetes, apapun itu kalau misalnya kita nggak tahu, nggak kenal si penyakitnya, kita nggak bisa kontrol atau kendalikan mereka kan. Jadi betul. mungkin ya bagaimana kita mau sehat kalau kita nggak tahu tentang penyakit kita gitu. Nah kebetulan banget karena di Setuju. Inspiration itu ada program telekonseling atau apa namanya Teman cerita pendampingan pasien ya, supaya pendampingan teman-teman pasien. jasa teman cerita juga seperti tadi nih, mungkin teman-teman yang mau cerita sama pendamping pasien sama pasien advocate di Inspiration supaya kalau ngadepin penyakit kronis tuh nggak gampang pasti, apalagi kalau berasa di lingkungan kita nggak ada yang sakit, nggak ada yang punya sakit yang sama, pasti merasa ini saya sakit sendirian dan nggak ada yang bisa mengerti saya gitu. Mungkin teman-teman bisa cerita di jasa teman cerita yang ada di Inspiration. Mungkin teman-teman bisa bikin penjadwalan dulu nih di hotline Inspiration di 021 212 225 911. Nah teman-teman sambil ditutup nih ya, teman-teman membuat sambil ditutup. Nah acara ini apa sih, Sapa Ramadan itu kan brain fog-nya inilah pasien ya Udah teman-teman. ini ya, udah Udah mulai mulai ya. jam-jam ngantuk jam segini pas lagi puasa brain fog pasti gitu ya. Nah apa tadi, Sapa Ramadan ini adalah program baru di Inspiration yang khusus dibuat di bulan Ramadan yang merupakan didukung oleh Lifepack apotek modern yang menyediakan kebutuhan obat sakit kronis yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga hari istirahatnya, jam istirahatnya sekarang bermanfaat karena sudah ngobrol Amin. bersama teman-teman sahabat penyakit kronis semua di sini. Semoga juga aktivitasnya lancar lagi ya Mbak Astri ya. Kita sekarang lanjut Amin. bekerja lagi Semangat. sambil meraih berkah di bulan Ramadan. Amin, Semoga amin. rezeki kita juga melimpah. Amin ya Amin. Rabbal.
Semoga sehat Terima selalu kasih. ya Mbak Astri Sehat dan selalu juga teman-teman Mbak semua. Anissa. Selamat Assalamualaikum. siang. Selamat Waalaikumsalam. siang. Kadang jadi passion.